Ini Elsa. Elsa akan memberitahu tentang kesehatan gigi dan mulut. Ketika kita bayi, gigi susu akan tumbuh di usia 6 bulan. Ketika kita dewasa, gigi kita akan digantikan gigi permanen. Gigi sangat rentan terjadi karies. Karies adalah kerusakan pada jaringan keras gigi diakibatkan asam yang dihasilkan bakteri. Bakteri sangat menyukai permen, coklat, dan es krim karena banyak mengandung gula. Bakteri bekerja saat kamu lupa menggosok gigi sebelum tidur, sehingga membuat gigi berlubang. Tapi tenang, kita akan melakukan wawancara dengan dokter gigi. Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini Bu Rinda mau berbincang-bincang dengan dokter gigi tentang kesehatan gigi anak. Beliau adalah Dokter Naryono Pujo Warsono, biasa dipanggil Dokter Nar. Langsung saja kita mau berbincang-bincang dengan Dokter Nar. Dok, Ya. menurut dokter gigi sehat pada anak itu yang bagaimana giginya? Oh ya. Seperti itu. Nah, baiklah. Pada dasarnya gigi yang sehat itu satu ya, tidak ada gigi yang berlubang ya. Jadi kalau bisa memang sesuai dengan umur gigi itu sudah tumbuh. Misalnya kalau sekarang ini ada umur 6 bulan atau 7 bulan atau sampai 8 bulan baru muncul gigi anak-anak ya. Ya biasanya kalau kita sudah mulai tumbuh gigi anak, mulai kadang umur 7 atau 8 ya sampai gitu, maka mulailah kita untuk melakukan pembersihan. Di antaranya baik dengan kapas, boleh dengan kapas biasa yang diberi air untuk dibersihkan pada gigi-gigi si anak. Syukur kalau misalnya nanti sudah agak dewasa, artinya tumbuh gigi-gigi yang bagus, artinya sesuai dengan umurnya dia akan bertambah. Misalnya umur 9 bulan ada tumbuh gigi lagi, jadi 4, jadi 5 dan sebagainya, seterusnya sampai pada dasarnya kalau sudah mulai penuh biasanya sampai berjumlah 20 ya. 20. Yeah. Nah, biasanya kalau dia kelihatan sehat, satu diantaranya giginya tidak ada yang berlubang, tidak ada kotor ya. Terus gusi-gusinya pun bagus, artinya merah muda gitu, Bu. Iya dok. Ya. Bila sudah terlanjur karies gitu ya, gigi karies, karies berlubang, itu berlubang itu bagaimana cara penanganannya dok? Untuk anak kecil kan biasanya itu susah untuk ke dokter gitu. Memang awalnya kita nggak bisa langsung untuk diajak berperiksa untuk berobat ya. Mulai biasanya kalau mau berobat ajak dulu, misalnya sekedar untuk kenal dengan kita, dengan alat-alat supaya dia ada tumbuh rasa berani. Awalnya memang kita tidak mudah untuk mengajak anak untuk periksa ke dokter gigi itu karena rasa takut dan sebagainya ya. Makanya kita ajak untuk datang dulu melihat, atau mungkin kalau memungkinkan kita berikan entah itu sikat gigi untuk megang atau sebagainya. Yang penting dia kenal dengan alat-alat di kedokteran gigi. Lama-lama setelah berkunjung sekali 2 kali, lama dia akan berani. Awalnya memang ya takut, tapi kalau sudah kelamaan dia akan berani. Asalkan di rumah diajarkan untuk paham tentang kesehatan gigi. Insya Allah dia akan berjalan dengan baik. Ya, pengalaman saya seperti itu. Sebaiknya gosok gigi pada anak itu dilakukannya sehari berapa kali dan waktunya yang tepat itu jadi kapan gini, dok ya? Kuncinya kalau sikat gigi itu sebaiknya
setelah makan, ya, setelah makan dan sebelum tidur. Setelah makan itu gunanya apa? Jika ada misalnya ada kotoran di sini ya, ada kotoran ini, kita gampang membersihkannya. Memang terutama yang paling rawan itu daerah cekungan-cekungan ini, nama visur gitu. Nah, ini yang paling rawan di sini nih. Kalau misalnya ada makanan yang lengket, misalnya taruhlah kayak coklat atau permen, sikat gigi biasa gini ada karena nggak jangkau, ya apa nggak kena, masih harus berulang-ulang. Ya, memang kalau anak kecil biasanya kita harus mengajarkannya. Kalau bisa ya sehabis makan. Yang berikutnya sebelum tidur. Nah, kalau mau ditambah, misalnya kalau ada mau tidur siang, nah, sikat gigi dulu dibersihkan. Boleh awalnya kita misalnya pakai teknik Funs ya. Teknik Funs itu giginya mengkatup gini, kita sikatnya maju mundur aja. Gitu. Nah, ya, maju mundur ya. Maju mundur. Terus bagian yang di sini permukaannya gitu boleh pada maju mundur ya. Nah, kalau masih belum bisa bergerakan yang lingkar belum bisa ya maju mundur aja. Terus lagi jangan lupa untuk sikat gigi di bagian lidahnya. Oh, lidah juga. Lidahnya juga bersihkan. Iya. Karena apa? Kita di sini memutus mata rantai kerusakan dari pada gigi itu tadi. Satunya jalan ya begitu makan. Ya, kita harus bersihkannya itu. Kuncinya diputus kita aja. Kalau misalnya belum bisa, anaknya belum sikat gigi, ibunya aja pakai apa jenis itu kapas boleh digosok-gosokkan di giginya ini. Kalau gitu. digosokkan bisa pakai yang gini digosok. Pakai kapas aja digosok aja. Nanti dia udah bisa berkumur aja. Iya. Jadi kuncinya tidak boleh ada kotoran yang nempel kemudian dipakai tidur. Nah, kalau kotoran nempel terus tidur, nah itu nanti akan menyebabkan terjadinya karies atau gigi berlubang. Karena apa? Pada waktu tidur air liur di sini kan nggak begitu banyak. Lah kumannya berkembang biak. Itu kuncinya di situ. Maka satunya jalan ya diputus dengan cara kita sikat gigi itu tadi. Ya. Ya, itu ada yang bertanya, iya. Kalau sudah berlubang gitu bisa ditambal bisa atau gimana? Ditambal. Memang itu, sebaiknya kalau lubang itu bisa ditambal. Makanya sebelum dia sakit sampai mengeluh, aduh sakit, nyeri dan sebagainya, begitu dia bolong masih kecil-kecil, segera dilakukan penambalan. Ya memang awalnya sulit, tapi insya Allah dengan kita ajak berkali-kali, insya Allah dia akan bisa. Awalnya memang sulit ya. Nah, kunci satu lagi, kalau misalnya taruhlah misalnya gigi anak sudah mulai banyak yang tumbuh gitu ya, gigi itu bisa dilakukan perlindungan, dikasih perlindungan gigi ya, namanya topical aplikasi. Jadi gigi itu dikasih kayak pelapis gitu, dikasih pelapis untuk supaya dia tidak gampang terserang kuman. Ada gitu. Untuk anak ya, Dok? Untuk anak bisa. Jadi bisa pakai perlindungan itu atau pakai bisa fluor. Ya, fluor itu ada tablet kecil putih itu cuman biasanya di kota-kota besar yang ada gitu. Tablet kecil putih bisa dimasukkan di minum atau di makanan. Dihancurkan gitu, dimasukkan di makanan bisa. Untuk kemudian dia minum. Sehari satu bisa. Vinaflor itu bisa pakai. Atau misalnya kalau gizinya sudah cukup, ya enggak usah. Memang kalau mama kita meragukan, ya boleh ditambah itu. Banyak yang biasanya harus anak kecil memang harus banyak makan ini ikan laut, telur, susu, keju. Itu untuk penguat giginya itu. Jadi konstruksinya giginya itu harus kuat. Pada dasarnya gigi berlubang itu ya karena ada kotoran yang nempel di sini ya, terus tidak kena sikat gigi, lah itulah numpuk jadi berlubang. Ya kuncinya tadi. Jadi kuncinya selama dia bersih insya Allah tidak sampai gampang-gampang bolong. Jadi memang sebagus sebagai perlindungan ya kita berikan perlapisan itu. Namanya topical aplikasi ya bisa. Atau bisa juga kalau sudah gigi dewasa ada yang tumbuh biasanya umur 6-7 tahun bisa dikasih ini ada pelindungnya, ada pelindung untuk ini yang jeglong-jeglong ini, yang pit and fissure-nya ini bisa ditutup pakai bahan tambalan tambalan ini
pakai penyinaran dia tidak gampang kena lubang. Biasanya yang gampang lubang dulu kan apa gigi belakang apa gigi ya geraham gigi geraham ini. Iya. Makanya bisa dengan tambalan itu bisa pakai perlindungan gigi. Baiknya kontrol itu berapa bulan sekali atau berapa tahun gitu untuk anak-anak itu? Emang idealnya Bu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu yang maksudnya batas yang sangat dianjurkan oleh dokter kepada anak-anak itu ya. Untuk apa? Semisal ada terjadi kerusakan atau karies, segera di-handle, segera ditangani. Jangan sampai terjadi kerusakan yang lebih dalam. Kan kalau sudah anak-anak ini Bu ya, kalau sudah rusaknya sangat sampai dia menangis, asupan makanan kan Bu enggak bisa bagus ya. Sekalipun kita maaf ya, kita berikan gizi yang cukup atau makan ini cukup. Tapi kalau dia sudah sakit ya enggak mau makan. Ngeluh sakit gitu Dok ya. Memang idealnya Bu ya, ini idealnya kalau bisa begitu kita si anak kita lahir itu ASI itu sebagai penguat body antibody ya antibody baik itu terhadap penyakit yang lain maupun karies giginya itu. Jadi maka dalam Islam dianjurkan untuk 2 tahun ya. Menyusui untuk 2 tahun. 2 tahun ya. Baiknya susuilah anakmu selama paling tidak 2 tahun. Ya memang idealnya seperti itu. Sebisa mungkin 2 tahun ya. Dok. Itu kan sekarang ini pandemi corona ini kan Dok ya. Lah itu orang tua kadang kan takut mau memeriksakan anaknya itu. Terus akhirnya ditunda-tunda kayak seperti itu. Sebaiknya itu ya diperiksakan aja emang lewat memang HP gitu Dok, maksudnya tanya-tanya dokternya. Nomor 1 kalau bisa itu pencegahan lebih baik ya. Nomor 1 itu mencegah lebih baik. Kalau misalnya tidak bisa mencegah terus sampai terjadi kerusakan, maka satunya jalan ya dilakukan terapi penambalan. Memang musim pandemi itu sisanya kalau di sini kita sterilisasi ruangannya Bu. Jadi ruangannya kita berikan sterilisasi ruangan dulu. Ruangannya disterilkan, setelah sterilkan nanti pada waktu kita ngebur dan sebagainya itu ada penghisap untuk aerosolnya. Jadi kita di sini ada untuk penghisap aerosol. Jadi kan ngebur kan mengeluarkan cairan sama udara yang tercemar gitu ya. Nah, misalnya ada virus gitu, kita langsung sedot pakai aerosol, suction aerosol ya. Jadi dua perlindungan, baik itu perlindungan ruangan, sterilisasi ruangan maupun penghisap untuk virusnya tadi. Memang musim-musim kayak gini yang bisa dilakukan ya dokter gigi jarang yang melakukan gitu ya. Kecuali kalau sudah betul-betul aman misalnya. Memang idealnya Bu, baik dokter, tenaga kesehatan maupun si pasien itu kalau mau treatment terapi dilakukan swab test dulu. Jadi dokter aman, si pasien juga aman. Ya itu. Jadi memang kuncinya kalau musim pandemi ini kalau sebisa mungkin ya kita menghindari itu tadi buka mulut, napas dan sebagainya. Pakai masker itu. Karena di situ sama-sama apakah dokter yang menulari, apakah pasiennya menulari dokter kan tidak tahu ya. Ya satunya jalannya kita menjaga seperti itu ya. Musim pandemi ini memang hampir semuanya orang ya sama-sama menjaga diri ya. Kalau toh misalnya tidak bisa ya satunya jalan ya sudah harus dilakukan seperti itu. Makanya jalan pencegahan itu yang masih mungkin dilakukan. Kalau bisa memang Bu, kalau kita di ruangan ini nggak pakai AC Bu.
air condition ya. Air condition itu kita stop ya. Kalau bisa kayak gini air sinar matahari masuk bisa oke ya. Terus ada section aerosol ya, terus ada UVC-nya ada alat untuk sterilisasi ruangan. Ini biasanya kata kita sebelum treatment kita nyalakan UVC-nya. Ada apa? Biar ruangannya itu betul-betul ruangan steril. Ya. Aman baik, aman bagi kita, aman bagi pasiennya. Terus bisa juga untuk anak-anak itu menjaga fisik dengan menjaga imunitas ya. Banyak-banyak berjemur, misalnya jam matahari mulai terbit jam 6 sampai jam 9 itu bagus. Aktivitas dulu untuk imunitas ya. Imunitas tubuh harus di samping itu kita juga makan makan gizi yang memadai atau vitamin A, B, A, C, D itu bisa. Ya, kita lakukan seperti itu. Terima kasih banyak Dok ya. Demikian Ayah Bunda penjelasan dari Dokter Gigi Nar. Semoga anak-anak di rumah rajin gosok gigi ya, biar giginya tidak bolong, tidak sakit. Rajin-rajin gosok gigi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.